Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali, tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya, waalaikumsalam. Terbuka pintu hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah, suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Allah, maha suci Engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan kepada Allah. Ilallah. Jadi nggak usah takut. Seluruh dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi hadirin sekalian, kita harus mengenal Allah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Pak, takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, menyerah, angkat tangan kepada Allah. Maka hadirin sekalian, supaya kita bisa kenal dengan Allah, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Barulah kebesaran Allah hadirin akan masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan teman-teman, kenal sifat teman, sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga, sibuk dengan ternak, kenal sifat ternak. Tapi itu bicara Allah susah banget. Orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti, tergantung yang di atas. Udah dari sononya, paling top dia bilang Tuhan Pak. Ya ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini kita semua stop bicara selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia Pak. Rasulullah salat di belakang, salat berjamaah, di belakangnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba jatuh pingsan tuh Pak, Abu Hurairah radhiyallahu, pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan, epilepsi. Ketika dia angkat hadirin mulia, ternyata di dalam sarung beliau ada 3 batu untuk mengganjal perutnya, lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu tawakal hakikatnya itu seperti itu hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali, tak ada jawaban.
Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Terbuka pintu, hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Allah, maha suci Engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku. Kita hari ini Pak, ada masalah dikit langsung cari orang kaya, pikir siapa yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa bantu saya. Aina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak, memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja, titik, tidak ada komanya Pak. Yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk, semua makhluk dikuasai oleh Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman Pak. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah, namun Allah yang pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan. Itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Ya, Pak. Jadi beda orang-orang musyrik dengan orang mukmin itu bedanya mudah membedakan. Suruh dia bicara. Orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Kita tidak berjalan hadirin, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semua akan mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini gak lama lagi. Ini Pak, gak lama lagi. 16-70 years, 60-70 tahun. Ada yang 100 tahun umur di sini? Nggak ada. Ada? Jadi hadirin sekalian, kenali Allah. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman. Ketika di hati ada kebesaran Allah, hadirin sekalian, ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada makhluk di hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Istri disayang saja, jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Berat ini Pak, mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep, yang pintar-pintar dari hati itu berat Pak. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki, 12 orang anak. Satunya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf. Sehingga 11 orang anaknya Nabi Yakub ini cemburu Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Allah cemburu hadirin sekalian. Allah pisahkan mereka 40 tahun Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran putranya. Lahir itu Ismail alaihissalam, ganteng anaknya Pak. Cerdas anaknya, masih kecil. Allah tes nih, Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di Bakkah al-Mubarak. Belum Makkah namanya waktu itu Pak, Bakkah. Belum ada bangunan Ka'bah yang seperti hari ini yang kota itu. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan putranya dan istrinya yang tercinta Hajar, ibunda Hajar, bertahun-tahun Pak. Ada yang katakan 13 tahun. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayangnya anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang anak sudah mulai tumbuh remaja, jadi anak yang saleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yang saleh itu Pak. Allah tes lagi, hei Ibrahim, sembelih itu anakmu. Berani enggak gitu? Betul gak kau mencintai aku melebihi anakmu? Hati-hati Pak, kalau punya anak nih jangan biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta. Jangan takut kali Pak sama anak. Jangan takut sekali kehilangan istri. Takutlah hanya kehilangan Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapat segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya.
Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua, Pak. Iya, Pak. Ini penting, Pak. Ini ya main-main ya, Pak. Lihat memuji seseorang, Masya Allah. Lihat keindahan sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan insyaallah. Hilang barang, hilang seseorang, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim dibakar api, Pak, menggigil kedinginan. Bukan es yang masih dingin, Allah yang ngasih dingin. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menggigil kedinginan. Ketika Allah perintahkan itu api, ya narkuni bardan, hai api jadilah dingin. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan, ketika aku dibakar. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah, pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Sudah diasah itu, hadirin sekalian. Pisau itu sudah diasah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, bapakmu, kakekmu, apalagi dirimu. Orang nggak perlu tahu siapa kita, Pak. Bapak nggak perlu tahu siapa nama saya, dari Sulaiman itu orang mana, sekolah di mana, nggak perlu tahu, Pak. Berapa istrinya, berapa anaknya, nggak usah kepo. Jangan orang kepo kan, berapa, Pak? Yang perlu kita tahu siapa Allah, karena itu yang ditanya di kubur. Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Allah. Ya Allah. Maka mulai hari ini puji-pujilah Allah. Ya. Duduk, oh tidak duduk kita, Pak. Kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, Pak. Ateis semua orang, gak percaya ada Allah, kata semua sepakat manusia, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Kalau di hati sudah ada iman, ajib, barulah kita seperti para sahabat salafus saleh. Orang-orang, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kau ikuti salah satu dari mereka, kalian selamat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Iman mereka sempurna, Pak. Mereka yakin betul rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Sehingga doa mereka beda dengan doa kita, Pak. Doanya Nabi, Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu. Ya, saya pernah duduk di majelis, ustaznya doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin. Semua. Satu ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Samping saya bilang, astagfirullah, enggak amin ya Allah. Ini ya astagfirullah, enggak amin langsung, Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Aminkanlah, Pak. Aminkan, Pak. Amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, banyak lagi sahabat-sahabat yang miliuner, multibiliuner, infakkan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 700 ekor kuda. Biasa, Pak. Sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah.
Tapi coba bayangkan Pak, hadirin sekalian, ibu-ibu semua, bayangkan orang yang ingin miskin, ternyata Allah kayakan dia. Apa yang akan dia lakukan? Give. Ringan tangan dia bersedekah. Bangun masjid habis sebenarnya. Ada jamaah dakwah berangkat, ada bantuan orang bencana alam habis, miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Sahabat itu untuk diri mereka 10.000 rupiah Pak, hitung-hitungan Pak, kalau sekarang dirupiahkan. Tapi 10 miliar untuk akhirat, foya-foya mereka. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Siapa? Jadi tanda-tanda iman itu apa? Nih, coba periksa hati kita masing-masing. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati: datangnya dunia tidak menggembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati.